Perkenalkan, saya Masyita, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Pasuruan. Kali ini saya akan memaparkan tugas di modul 1.2, koneksi antar materi modul 1.1, pemikiran Ki Hajar Dewantara, dengan materi modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Adapun tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak mampu menghasilkan kesimpulan berdasarkan materi modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak serta kaitannya dengan modul 1.1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pada tugas koneksi materi kali ini, saya menggunakan model refleksi 4F atau 4P, yaitu 1 peristiwa, 2 perasaan, 3 pembelajaran, 4 penerapan ke depan. 1. Peristiwa, momen yang paling penting atau mencerahkan. Bagi saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah: pertama, ketika saya memahami maksud dari filosofi KID, bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing, sehingga guru hanya bisa menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kedua, ketika saya memahami filosofi KID, di mana seorang guru bertindak sebagai among dan menghamba pada anak, dan mendidik tidak hanya mengajar saja, namun juga penumbuhan budi pekerti dan karakter pada diri anak. 1 peristiwa, momen yang paling penting atau mencerahkan bagi saya setelah mempelajari modul 1.2 adalah: pertama, saya harus mengimplementasikan nilai-nilai guru penggerak, berpihak pada murid, kolaboratif, reflektif, mandiri, dan inovatif, agar menciptakan profil pelajar Pancasila. Kedua, saya mengetahui bahwa peran guru tidak hanya dalam pembelajaran di kelas saja, namun harus melibatkan seluruh pihak. 1. Peristiwa, momen yang paling menantang bagi saya yaitu ketika saya melakukan aksi nyata atau penerapan dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan mengerjakan setiap tugas dengan adanya batas waktu. Kaitan antara modul 1,1 dan 1,2 yang saya pahami adalah: pada modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menghamba pada anak, di mana pendidikan haruslah menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pemikiran itu terkoneksi dengan nilai guru penggerak berpihak pada murid pada modul 1.2, dan di mana pendidikan haruslah menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Ini terkoneksi juga dengan modul 1.2, yaitu peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan seseorang yang berada di tengah padang pasir, yang mencari oas. Oas itu adalah ilmu dan pengalaman yang didapatkan dari pendidikan calon guru penggerak ini. Saya merasa bersyukur dan bahagia dengan kesempatan belajar ini. Sebagai seorang pendidik yang masih minim pengalaman, saya harus banyak belajar untuk membenahi diri. Saya merasa tergugah untuk mengimplementasikan ilmu dari setiap materi, serta termotivasi untuk mempraktikkan dan berbagi. Yang ketiga, pembelajaran. Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa murid adalah objek pembelajaran. Guru hanya bertugas mentransfer materi pelajaran saja tanpa memperdulikan penanaman karakter, sehingga pembelajaran hanya berpusat pada seorang guru atau teacher center, dan saya mengedepankan penilaian ranah kognitif. Jadi kesuksesan pembelajaran tergantung nilai anak-anak yang sudah atau mencapai kriteria ketuntasan minimal. Namun, setelah sekarang saya berpikir bahwa guru harus berpihak pada murid, karena murid subjek pembelajaran. Guru hanya fasilitator. Guru harus menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Guru harus berpihak pada murid, karena murid subjek pembelajaran. Guru hanya fasilitator. Guru harus menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Pembelajaran yang ketiga. Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa refleksi dan diskusi tidak perlu dilakukan, karena pembelajaran yang saya lakukan menurut pandangan saya sudah baik. Namun sekarang setelah mempelajari modul 1.2, saya berpikir bahwa guru harus melakukan refleksi dan kolaborasi dengan kepala sekolah, teman sejawat serta mandiri untuk mengupgrade dirinya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Keempat yaitu penerapan ke depan. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak? 1.
Melakukan inovasi pembelajaran yang melibatkan murid untuk berperan aktif sebagai subjek pembelajaran serta rutin melakukan refleksi pembelajaran. Melakukan pengimbasan kepada guru lain terkait inovasi pembelajaran atau kolaborasi, melakukan pembelajaran dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman agar pembelajaran berpihak pada murid. Meningkatkan kompetensi melalui pelatihan webinar, seminar, KKJ atau PMM untuk perbaikan pelaksanaan pembelajaran atau mandiri. Demikian paparan tugas koneksi antar materi saya di modul 1.2. Beribu terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Istiqomah Amalia selaku fasilitator dan Ibu Ratna Sari Dewi selaku pengajar praktik. Salam guru hebat, tergerak bergerak menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.